Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya anak-anakku pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitas, tentunya dalam mengikuti pembelajaran secara daring pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi 4 pada KD 3.16 mata pelajaran PSR pengendali sistem robotik, yaitu pada bagian komponen manipulator pada robot. Untuk kompetensi dasar, kita masih mengacu pada KD 316, yaitu memahami komponen-komponen utama pada robot atau MPS. Serta ada KD 416, yaitu melakukan pemeriksaan fungsi komponen-komponen yang digunakan pada robot. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan komponen-komponen utama pada robot atau MPS. Yang kedua, menguraikan komponen-komponen utama pada robot atau MPS. Yang ketiga, menunjukkan komponen-komponen utama pada robot atau MPS. Yang keempat, menampilkan komponen-komponen utama pada robot atau MPS. Sedangkan untuk IPK KD 4, yang pertama, mencoba fungsi komponen-komponen yang digunakan pada robot. Yang kedua, menggunakan komponen-komponen yang digunakan pada robot. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen utama pada robot atau MPS dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menguraikan komponen-komponen utama pada robot atau MPS dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menunjukkan komponen-komponen utama pada robot atau MPS dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menampilkan komponen-komponen utama pada robot atau MPS dengan baik. Yang kelima, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mencoba fungsi komponen-komponen yang digunakan pada robot dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menggunakan komponen-komponen yang digunakan pada robot dengan baik. Baik, pada persepsi ini, silahkan kamu amati gambar ini. Coba kalian amati kembali gambar yang ada ini. Kenapa sepeda itu bisa berjalan dengan cepat? Yang jadi pertanyaan kita. Yang jadi pertanyaan kita pada gambar ini adalah kenapa sepeda itu bisa berjalan dengan cepat? Yang kedua, kenapa sepeda itu bisa berbelok ke kanan dan ke kiri? Yang ketiga, kenapa sepeda tersebut bisa berpindah tempat? Coba kalian pikirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, ketika kita mengayuh sepeda, maka roda pada sepeda itu akan berputar, sehingga menyebabkan sepeda itu berjalan. Semakin kuat atau cepat kita mengayuh, maka sepeda tersebut juga akan cepat bergerak. Pada intinya, yang menyebabkan sepeda tersebut dapat berjalan, berpindah tempat, belok kanan atau kiri adalah karena sepeda tersebut dilengkapi dengan sebuah roda. Manipulator pada robot. Sebelumnya kita harus tahu apa itu manipulator. Manipulator adalah lengan yang memberikan gerakan robot untuk memutar, melipat, menjangkau objek. Gerakan ini disebut dengan derajat kebebasan robot atau jumlah sumbu yang ada pada robot. Manipulator terdiri dari beberapa segmen dan sambungan atau dinamakan joints. Manipulator ini
menerima gerakan dari bagian aktuator untuk diteruskan pada bagian efektor, sehingga menghasilkan gerakan robot seperti memutar, melipat, menjangkau objek. Manipulator ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian dasar, yang kedua adalah bagian tambahan. Bentuk manipulator. Bagian dasar manipulator bisa kaku terpasang pada lantai area kerja ataupun terpasang pada rel. Rel berfungsi sebagai patch atau alur sehingga memungkinkan robot untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam satu area kerja. Bagian tambahan merupakan perluasan dari bagian dasar. Bisa disebut juga lengan atau arm. Bagian ujungnya terpasang sebuah efektor yang berfungsi untuk mengambil atau mencengkram material. Manipulator digerakkan oleh aktuator atau disebut sistem drive. Aktuator atau sistem drive menyebabkan gerakan yang bervariasi dari manipulator. Aktuator bisa menggunakan elektrik, hidrolik, ataupun pneumatik. Sistem manipulator ini terdiri dari susunan link atau rangka dan join atau engsel yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol. Hanya 2 tipe dari dasar dari jenis yang digunakan pada industri. Yang pertama ada revolve joint, yaitu perputaran pada sumbu tertentu. Yang kedua ada prismatic joint, yaitu pergeseran sepanjang sumbu tertentu. Dengan 2 tipe joint di atas, maka dapat dibuat manipulator dengan 2, 3, bahkan 6 derajat kebebasan. Kebebasan adalah jumlah arah yang independen, di mana N efektor berupa gripper atau tool itu dapat bergerak. Gerakan pada robot. Gerakan robot dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu gerakan base travel dan gerakan X control. Gerakan base travel dapat diaplikasikan ke dalam base manipulator yang kaku pada lantai ataupun bebas dalam alur atau patch. Secara sistem kontrol, base travel dapat dikategorikan ke dalam loop terbuka, sehingga tidak ada feedback dalam sistemnya. X control menggunakan feedback sehingga gerakannya tergantung dari gerakan terakhir dan umpan balik sistem. Secara umum, struktur robot dapat dibedakan menurut sumbu koordinat yang digunakan, yaitu yang pertama, koordinat Cartesian yang terdiri dari 3 sumbu linear, yang kedua koordinat silindris yang terdiri dari 2 sumbu linear dan 1 sumbu rotasi, yang ketiga koordinat spiris yang terdiri dari 1 sumbu linear dan 2 sumbu rotasi, yang keempat koordinat artikulasi yang terdiri dari 3 sumbu rotasi. Koordinat Cartesian. Struktur robot ini terdiri dari 3 sumbu linear atau prismatik. Masing-masing sumbu dapat bergerak ke area sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Perhatikan pada gambar. Keuntungan robot ini adalah pengontrolan posisi yang mudah dan mempunyai struktur yang lebih kokoh. Koordinat silindris. Struktur dasar dari robot silindris adalah terdiri dari horizontal arm dan vertical arm yang dapat berputar pada base atau landasannya. Perhatikan pada gambar. Jika dibandingkan dengan robot Cartesian, robot silindris mempunyai kecepatan gerak lebih tinggi dari N efektornya. Tapi kecepatan tersebut tergantung momen inersia dari beban yang dibawanya. Koordinat spiris.
Konfigurasi struktur robot ini mirip dengan sebuah tank di mana terdiri atas rotary base, elevated pivot, dan telescopic arm. Perhatikan pada gambar ini. Keuntungan dari robot jenis ini adalah fleksibilitas mekanik yang lebih baik. Koordinat artikulasi. Robot ini terdiri dari 3 lengan yang dihubungkan dengan 2 revolve joint. Elbow joint menghubungkan forearm dengan upper arm. Shoulder joint menghubungkan upper arm dengan base. Struktur robot artikulasi ini dapat dilihat pada gambar. Jangkauan kerja robot. Hal yang paling penting untuk diketahui adalah seberapa jauh robot dapat menjangkau objek. Pencapaian robot dalam menjangkau objek tersebut dengan jangkauan kerja. Masing-masing jangkauan kerja berbeda tergantung dari koordinat geometri. Yang pertama, koordinat Cartesian. Memiliki jangkauan 4 persegi panjang atau rectangular. Perhatikan pada gambar. Yang kedua adalah jangkauan kerja koordinat cylindrical. Adalah cylindrical, perhatikan bentuknya terlihat pada gambar. Yang ketiga, jangkauan kerja koordinat polar adalah berbentuk polar atau spiral. Perhatikan gambarnya. Yang keempat, sedangkan jangkauan kerja koordinat artikulasi adalah bentuk cabikan atau tershapes. Gambar berikut ini menunjukkan jangkauan kerja dari sistem koordinat artikulasi pada pandangan samping. Jangkauan kerja membentuk cabikan seperti bulan sabit. Hal ini terjadi karena desain robot memiliki fungsi yang kompleks pada bagian bawah dibandingkan dengan bagian atasnya. Baik, berikutnya adalah efektor. Tujuan utama dari sistem robot adalah untuk melakukan kerja tertentu dalam industri. Kerja ini dilakukan oleh sebuah manipulator yang dilengkapi oleh efektor. Efektor ini dipasang pada ujung manipulator atau pada wheel. Efektor merupakan peralatan khusus untuk tujuan khusus sebagai fungsi dari robot. Biasanya efektor yang didesain secara khusus oleh industri sesuai dengan tujuan industri tersebut. Efektor dapat juga diadaptasi dengan membeli secara komersial yang telah tersedia di pasaran untuk diterapkan secara langsung. Sehingga dalam penerapan efektor pada sistem robot perlu pertimbangan khusus. Efektor dari sebuah robot salah satunya adalah jenis gripper, seperti yang terlihat pada gambar ini. Gripper. Gripper adalah sebuah efektor yang berfungsi untuk menggenggam dan menahan objek. Objek ini merupakan sebuah komponen yang akan dipindahkan oleh robot, dapat berupa kertas, botol, bahan mentah, dan peralatan-peralatan lain. Jenisnya gripper yang pertama adalah gripper mekanik. Gripper mekanik atau mechanical gripper didesain untuk menggenggam dan menahan objek dengan memberikan kontak pada objek. Biasanya menggunakan finger atau jari mekanik yang disebut dengan jaws. Finger ini dapat dilepas dan dipasang sehingga sangat fleksibel pemakaiannya. Sumber tenaga yang diberikan pada gripper ini bisa berupa pneumatik, hidrolik, dan elektrik. Jenis yang kedua, gripper ruang hampa atau mangkok vakum. Mangkok vakum disebut juga mangkok hisap. Digunakan sebagai gripper yang berfungsi untuk mengangkat dan menahan objek. Objek yang ditangani oleh jenis gripper ini adalah objek rata, bersih, dan halus. Persyaratan ini harus dipenuhi sehingga gripper ini dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah gripper magnetik. Gripper magnet bekerja karena efek bidang magnet, sehingga menimbulkan hisapan atau tarikan pada komponen yang akan dihandle. Gripper magnetik dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu menggunakan elektromagnet dan menggunakan magnet permanen.
Elektromagnetik menggunakan sumber arus dan lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan dengan menggunakan magnet permanen. Pada gripper magnet menggunakan elektromagnet saat menghisap dan melepas komponen yang akan ditangani menggunakan metode on dan off arus yang mengalir pada elektromagnet. Berikutnya adalah efektor jenis lain. Efektor jenis-jenis lain selain gripper ada efektor pengelasan untuk robot pengelasan. Jadi ini dipasang pada industri pengelasan. Dipasang pada bagian manipulator, di ujungnya efektor ini berupa efektor pengelas. Yang kedua adalah efektor pengecatan untuk robot pengecat. Biasanya ini dilakukan pada industri perakitan mobil. Efektor ini dipasang di ujung manipulator sehingga bisa berfungsi untuk mengecat pada part atau bagian-bagian mobil. Yang ketiga ada efektor belts pada robot conveyor. Efektor ini dipasang pada meja berjalan yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Baik anak-anakku, itu tadi materi 4 dari KD 316 mata pelajaran PSR. Silakan kalian pahami, kalian cermati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Untuk pertemuan ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.